Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, menegakkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapa, hari ini kami letakkan ke dalam mezbah. Kami sujud menyembah-Mu. Kami datang dengan segala harapan agar Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, memberikan cahaya kemuliaan bagi hidup kami. Teguhkan iman kami, teguhkan hidup kami, teguhkan perjalanan kami sampai Maranatha datang. Kuasai kami, urapi kami, karena kami tahu bahwa kami berperang saat ini. Kami yakin sungguh bahwa karya-Mu yang berkembang bukan kekuatan kami. Kuasai ruangan ini, kuasailah tubuh roh jiwa kami, agar kami tidak hanya sampai di sini, tapi kami berserah dan melakukan yang terbaik untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita ada suatu tempat yang agak luas lagi ya saudara, tapi bukan karena melihat luasnya, tapi kita melihat bahwa kita butuh perubahan-perubahan, bukan perubahan yang wah, tapi kita butuh sesuatu yang nyaman. Amin. Sesuatu yang membuat kita itu membuka hati dan menaruh harapan kami kepada Tuhan tanpa ada berpikir yang aneh-aneh. Tahu sudah pikir yang aneh-aneh? Kita akan bahas dulu ya. Kita akan perhatikan baik-baik. Tema hari ini adalah alam roh kegelapan. Saudara, kita mau masuk dalam pementerian, kita masuk itu ya saudara, penguasa roh, supaya kita bisa paham nanti kalau sudah dimenterai tugas kita apa. Ya saudara, alam roh kegelapan ini kita bicara tentang roh kuburan. Ya saudara ya. Kalau kita bicara tentang roh kuburan, berarti kita membayang serem gitu, enggak. Tapi roh kuburan itu kita akan bisa melihat apa yang terjadi, saudara. Dan saudara akan bisa mengerti sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Dan sesungguhnya apa yang dapat kita perbuat untuk supaya kita tidak arah ke sana. Ya. Kita perhatikan baik-baik di dalam gambar ini. Setiap kali kita masuk di dalam roh kuburan, saudara, sebetulnya hampir sama dengan perdukunan. Kalau kita masuk dalam doa pelepasan, saya tahu kan, lepas keluar, itu roh saya. Dengan roh yang kita doakan itu, kalau ada rohnya, kita akan terbawa. Begitu kita bawa, itu masih ada lorong. Dan lorong itu terus, dan kita tidak tahu arahnya, pasti itu kegelapan. Jadi, roh kuburan itu juga sama dengan perdukunan, ada lorongnya. Tapi bedanya, kalau roh kuburan itu saudara, baunya bau bangkai, bau mayat, ya. Muak, darah busuk,
Itu yang saya lihat dalam doa pelepasan. Tapi kalau roh perdukunan itu belantung, tahu ya belantung, ulet. Saya juga jijik aja kalau lihat ulet ya, lihat cacing itu. Sebenarnya berani, tapi jijik gitu ya. Jadi itu terus sepanjang jalan pelepasan itu terus tembok-temboknya, lorongnya penuh dengan belantung-belantung, membuat mual ya. Tapi kalau ini membuat kita enak, ya baunya kalau darah amis saja, ya nggak enak ya, seperti nanah busuk. Nah itu, jadi kita tidak bicara tentang bau, tapi kita harus tahu ya bahwa penguasa roh yang seperti ini membawa kita, membuat hidup kita busuk dan membusuk. Nah itu yang kita tidak boleh ke sana. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Kita akan buka dalam satu ayat. Efesus pasal 6 ayat 12. Kita perhatikan di sini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan baik-baik. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Perhatikan baik-baik, saya akan terangkan perlahan-lahan, saudara. Berjuang bukanlah melawan darah dan daging, itu adalah apapun yang terjadi di hadapan kita, pasti kita akan berjumpa dengan manusia, ya kan? Kita itu kalau transaksi ya, kalau kita jualan, kalau kita juga bekerja, pasti kita kumpulannya adalah manusia, ya toh ya. Kita punya teman sekerja, itu manusia. Tapi nanti pada saat 66 tiba, kita tidak tahu yang di hadapan kita itu manusia atau setan. Karena setan sudah masuk dan bukan menjema, dia mewujudkan dirinya untuk berani tampil dengan manusia. Itu yang harus kita peka. Makanya roh kuburan ini harus kita kenali, saudara. Dalam arti kita menghadap siapapun, orang itu mencekno, orang itu membuat kita jengkel atau menyenangkan, ternyata adalah musuh di dalam selimut. Saudara perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari daging, darah, dan daging. Tapi secara fisik, tapi kalau secara roh, dia bisa kesusupan, bukan kerasukan, ditunggangin. Sehingga manusia ini bukan lagi seperti manusia, tetapi hidupnya berubah total. Nah, inilah yang membuat kekacauan-kekacauan di dalam hidup kita. Dan saya mohon saudara perhatikan baik-baik, jangan saudara dikipasi. Ya. Saya mohon juga perhatikan baik-baik saudara ya, karena kita masuk ini ya, kita masuk ya saudara ya. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena roh kuburan ini itu kita tidak bisa menilai bahwa itu dari kuburan, itu tidak. Tapi setelah dia masuk, orang itu sifatnya bukan manusianya, tapi roh kuburan itu yang menghinggapi dan mengubah pola hidup kita. Nah ini yang harus kita perhatikan. Contoh, ini contoh saudara. Suatu ketika ya, kita tuh punya rumah tuh di tengah-tengah, sebelah kosong, tidak ada masalah. Tapi kalau rumah tidak pernah dipelihara dan itu kosongnya lama sekali, kira-kira ada penghuninya? Halo? Ada penghuninya? Ada, tapi jangan ditanamkan anak kecil itu main-main di depan rumah kosong. Jangan kesini, ada setannya. Boleh? Tidak boleh, saudara. Harus didoakan, ya. Saya itu dibawa. Kamu kalau main jangan di jalan. Nah, kenapa? Ada setannya ya? Ya, semua itu di dalam dunia ini banyak yang tidak kelihatan, nak, cuk, apa siapa. Tapi kamu lebih aman di dalam rumah. Jadi jangan ditakut-takuti. Amin. Ya, itu cara kita mengajarkan anak kita. Kamu, apalagi kalau kita tidur, kamu tidak tidur, awas kamu digondol sama wewe gombel. Nah, itu tidak, sungguhan dibawa loh, saudara. Itu kejadian. Nah, jadi pola kita untuk mengajar, pola kita untuk mendidik, pola kita untuk mendisiplin diri kita harus mawas diri atau perhatikan baik-baik. Ini ya, rumah kosong ya. Setiap hari kita pulangnya itu kadang sore, kadang malam, kan tidak mesti ya saudara ya. Nah satu ketika kita ini lagi bertengkar, mungkin karena kita salah paham dengan teman kita, hingga kita pulang tuh cemberut. Apa pulangnya? Cemberut.
metotok, tahu ya metotok, masih kudu ngamuk sungune kelihatan sudah. Ada perjalanan, mungkin dia tidak naik sepeda motor, naik mobil, ya saudara. Nah, pada waktu melewati rumah kosong itu, saudara perhatikan baik-baik. Nah, hotusi dapat mah, setan itu sukanya bertarung. Apa saudara? Bertarung. Contohnya, yang di dalam rumah kosong itu, saudara ya, ada rohnya. Kemudian entah ada orang lewat dari mana, dari kuburan, dari mana, itu membawa penguasa roh kuburan itu. Sehingga dia begitu dia masuk lewat situ, ini dihadang, ini wilayahku. Maaf saudara ya, anjing aja punya wilayah, betul enggak? Dan siapapun punya wilayah. Tapi dia juga, ini wilayahku, kenapa kamu masuk di sini? Mungkin dengan menantang gitu, hanya perang. Begitu perang, yang kalah ini rumah yang kosong tuh penghuninya. Berarti roh kuburan punya hak di dalam rumah kosong itu. Itu caranya seperti itu, iblis. Jadi roh kuburan itu ada tinggal di situ. Makanya pada waktu kita setir karena kita marah, sudah setan itu suka-suka seperti yang rambutnya panjang, genderuwo. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pernah ngalami sebenarnya. Jadi dia punya kutu tuh banyak. Jangan saya bilang dia melemparkan, saya sukanya dia lemparkan apa binatang apa, itu akan kejadian dalam hidupnya orang itu. Nah, sama roh kuburan juga gitu. Dia tidak melempar, tapi dia menguasai pola hidup manusia. Hingga akhirnya begitu kita marah, kita setir, dia langsung masuk. Tinggal diam di dalam tubuh kita. Walaupun kita tidak terasa apa-apa, tapi yang melihat adalah mungkin dia sudah beristri. Istrinya yang tahu. Kok papa ini kok pulang-pulang kok jadi aneh. Sekarang hari demi hari kok berubah ya, bukan kayak papamu. Pernah enggak seperti itu saya? Pernah bicara soal itu enggak? Kok rupanya itu duduk, rupanya suamiku, mukanya itu sudah beda. Kalau marah tuh bukan kayak istriku atau suamiku, kayak anakku. Pernah enggak saya bilang gitu? Itu kesusupan masuk, bukan kerasukan masuk. Dia menguasai manusia. Nah, roh kuburan itu seperti itu. Jadi itu pun saudara, dia tidak permisi dengan kita. Tiba-tiba orang ini sudah berubah. Itu salah satunya. Ada lagi saudara, contoh nih, kita beli mie, antri kita ini capek, kesel dah. Ada orang nyelonong, kita marah toh? Marah kan? Kita tidak tahu yang kita beli itu ada enggak roh kuburan, pekuburan. Roh kuburan itu ada apa enggak? Tidak tahu. Makanya setiap kali kita beli, setiap kali kita ada sesuatu yang baru, berdoa. Apa? Berdoa, serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini saya beli meja, lindungi Tuhan. Beri saya penjagaan. Selama meja ini menjadi milik saya, Tuhan jaga. Jadi doa. Ada yang seperti itu saya. Ya, kita lanjutkan kesaksian ini. Begitu kita beli dengan posisi marah, kemudian kita makan, kok ya kasinen, tahu ya kasinen. Biasanya enggak kasinen, masakannya enggak karu-karuan. Marah enggak kira-kira? Halo? Marah enggak? Wah, antri ngoyo-ngoyo berjam-jam. Mayare kasinen. Bencek nuan-nuan, nah kata kutuk keluar. Nah, kalau di dalam masakan itu ada roh kuburan, masuk sudah. Makanya kita harus berdoa. Kunci supaya kita itu aman adalah berdoa. Amin. Nah, doa itu bukan berarti Tuhan itu membiarkan kamu makan. Ada aja caranya. Ada yang tiba-tiba jatuh. Pernah enggak saudara makan tiba-tiba ketampar jatuh? Halo? Pernah? Kira-kira marah enggak? Biasa kamu nih, biaya aneh. Itu enggak? Sing dimarahi orangnya, sing nampel disuruh Tuhan nampel. Loh, gimana? Jadi kalau udah jatuh berarti Tuhan tidak izinkan kita makan. Tidak tahu tuh ada apa di dalam makanan itu. Bukan terus berarti tidak apa-apa mas biar ini Tuhan mungkin izin, mungkin ada sesuatu. Ya jangan gitu saudara, aneh nanti iki sajek ngelak Bu Titik itu aneh-aneh loh kelakuan. Jangan sampai Bu Titik diikut-ikut no.
bukan seperti itu. Contohnya adalah ketika kita menjadi anak Tuhan, kita itu menjadi lebih punya power, tahu ya saudara, punya keberanian untuk melangkah ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, jadi ketika kita nampel atau kebuang atau apa yang membuat kita kecewa, kita harus apa? Belajar untuk sabar, menyerahkan diri pada Tuhan. Itu cara supaya kita tahu bahwa roh kuburan tidak ada dalam hidup kita. Kita kan bicara tentang roh kuburan. Roh kuburan itu membuat, loh Bu, saya mau tanya, lek roh itu masuk terus, kan Bu Titi hari Senin kan pelepasan. Iya, Senin sama Rebu, lepas keluar. Wah, roh datang gini-gini, keluar deh, mungkin sana ke sana. Pulang itu kita kata-kata kotor, oh anjing ya, kira kan masuk lagi enggak? Halo? Masuk lagi enggak? Masuk. Nah makanya sudah harus hati-hati kalau kita sudah dikuduskan, enggak boleh kita arah balik lagi ke belakang atau berkata-kata kotor. Itu harus belajar, harus mendisiplin diri kita sendiri. Amin. Jadi kalau sudah pelepasan bukan berarti gampang, nanti kan Bu Titik ngelepas ya lama-lama dilepas sih nggak mempan saudara. Kenapa? Karena dablek kita kayak bangsa Israel waktu mau masuk ke Kanaan mundur. Kenapa? Karena bangsa Israel bebal waktu itu ya toh, suruh doa malah memuja hal-hal yang tidak baik, suruh makan seadai dia marah-marah minta ini minta itu contoh aja saja. Jadi roh kuburan itu datang pada kita, itu membawa banyak hal, perkara-perkara yang membuat saudara itu kacau hidup saudara. Makanya kita harus hati-hati karena perjalanan roh kuburan ini saudara, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam dunia ini. Di sini dikatakan, tetapi melawan pemerintah, bukan kita melawan pemerintah siapa enggak. Pemerintah ini adalah aturannya setan. Setan itu punya pemerintah. Dia akan membuka kronologimu supaya kamu itu masuk kejebak di dalam jebakan kuasa kegelapan. Maka itu kita harus berhati-hati supaya apa? Kita tidak kebawa ke sana. Contoh ya. Namanya orang capek, mudah tersinggung. Halo? Namanya orang capek mudah tersinggung. Mudah. Terus kita marah. Wah! Tapi ada yang ngerem ya. Loh, kok kamu marah? Ya cepat jalankan kayak ada sesuatu gitu ya. Akhirnya saya bilang maaf no ya. Dia mungkin ada gitu ya suami kita mangkel dia suami gitu. Oh ya wes bukan urusanmu, nggak boleh sudah. Bilang maaf no ya nggak ada maaf bagimu mungkin gitu ya. Ya sudah nggak usah biar aja. Tetap kita bilang minta maaf. Selama kita punya nafas, kita berhak untuk bilang minta maaf. Walaupun kita itu benar saudara. Suami marah-marah. Tahu maksudnya? Jadi roh kuburan itu membuat kita itu kecewa, menyeret kita dalam hal-hal yang tidak baik. Kalau orang bilang umumnya itu roh yang membuat sial terus, uang hilang, tabrakan terus. Tapi di dalam Tuhan berjanji ketika bersatu dengan aku, aku akan membuka, menyingkapkan semua yang terselubung. Contoh nih saudara, satu ketika saya pernah berjalan nih saudara. Ketika saya jalan, saya tuh melihat ada binatang yang lucu, ya, kupu tapi aneh, gendut, terus matanya itu besar gitu. Akhirnya saya bilang gini, kok aneh ya binatang ini? Tak kejari, wajar, tambah masuk ke lubang, lubangnya tuh aneh, jadi kayak bulat gitu aja. Tapi ada gerakan, masuk tanganmu masuk saya suruh masuk. Begitu saya mau masuk, tapi ada suara lagi, jangan, berbahaya. Kita nggak tahu itu tempat apa. Terus apa ya enaknya? Nah, jangan terus kita seperti permainan. Masuk enggak tangannya, masuk enggak. Boleh seperti itu? Halo?
Tidak boleh, karena roh kekuburan atau roh kuburan ini membuat kita itu selalu bimbang. Nah tadi sudah, kalau kita bimbang itu artinya ada sesuatu roh yang mengikuti kita. Pemerintahan setan ingin supaya kita mengikuti perintahnya. Jangan mau. Seperti Yesus, kalau kamu mau tak kasih semuanya perintah itu, tapi kamu harus nyembah aku, perintah. Kita tidak boleh mengikutinya. Tuhan tidak pernah memerintah yang seperti itu. Tapi Tuhan memerintah apa? Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ajak kamu. Tapi setan tidak, selalu mendoktrin kita. Tadi beda langit dan bumi. Kalau setan, kamu tak kasih kaya, tapi 35 tahun kamu karena kamu minta, ya aku minta nyawamu. Itu setan. Jadi roh kuburan ini menuntut, pemerintahan kuasa kegelapan itu menuntut kita supaya kita menjadi miliknya. Kita tidak boleh ke sana, ya. Kemudian di sini dikatakan melawan penguasa-penguasa. Nah, maksudnya apa? Bukan penguasa pemerintah yang kita, bukan. Penguasa-penguasa itu ya, itu tadi yang saya ceritakan. Kalau kita ini di wilayah A, ya, suatu ketika, saudara, saya tidur dan saya melewati dari desa ke desa, dan saya tidak tahu kalau itu semua itu dulu kuburan, ya. Jadi saya merasa kok aneh ya, kok banyak penduduknya tuh 20. Jadi ini ada orangnya, terus ini ada bayangannya, ini ada orang, jadi mukanya tuh kayak pucet-pucet gitu, kayak mayat hidup gitu. Tapi saya bilang, apa ini zombie ya? Tapi tidak mungkin lah, Indonesia tidak punya. Itu tidur loh saya. Hanya gini, Tuhan tak serahno, saya sudah cuapin, tapi tetap aja. Terus tidak sengaja sopir itu tiba-tiba ngerem, tidak tahu apanya, ngeblong atau apa, bannya gimana, berhenti di situ saudara. Tapi saya sudah kelelep tidur, tapi saya merasa ada yang ngetuk. Ada kaca mobil yang ketuk-ketuk. Bu, buka bu, doa aku bu, buka bu, doa aku. Penguasa-penguasa itu menyerupai manusia minta didoano. Bu, buka bu, aku doano bu, buka. Saya bingung kok banyak ya, kok aneh ya. Padahal ini saya belum masuk pelayanan, katanya masih jauh kok banyak. Saya buka mata, kok tidak ada. Saya tutup, kok ada banyak, buka lagi tidak ada. Jadi buka mata, tutup mata, buka beda-beda. Akhirnya saya gini, wah ini pasti ada sesuatu ya. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu. Jadi Tuhan tak usir setan. Kita juga tidak boleh kayak gitu, saudara. Kita tidak punya keberanian untuk itu. Tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan tak serahno semua pada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak tahu nih di daerah mana. Tapi kok banyak orang yang minta didoakan. Apakah saya harus mendoakan? Saya tanya, saudara. Karena ini bukan wewenang saya untuk mendoakan. Akhirnya dibuka kronologinya. Ini loh, hambaku tak lihat no ya, dari ujung ke ujung. Dari desa Pucuk itu sampai ke sana, ditunjuki roh saya keluar. Tuh, kuburan semua, kuburan lama. Ya ampun, ini kuburan semua. Sebuah kiri kanan kuburan semua. Terus saya ya apa Tuhan? Apa saya harus mendoakan? Tidak usah, ya, biarin aja. Tapi saya keri, maksudnya doa kan rasanya kayak tidak enak gitu. Tuhan bilang apa? Tak izin no semua itu terjadi. Diizinkan Tuhan semua terjadi. Nah kenapa Tuhan? Karena setan juga bisa menyerupai manusia. Oh iya sih, baru ingat saya. Ya udah, saya serahkan sama Tuhan aja. Ya sudah, kalau gini apa yang kamu lakukan? Nah ini sudah. Kalau kita punya masalah, entah memori lama, entah sesuatu, kita tidak boleh kebawa sudah. Dia atau ya apa ya aku kok kayak, nah itu bahaya. Harus apa? Membuang itu dan hidup baru, nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kalau kamu saya kayak gini, dengar kayak gini, apa yang kamu lakukan? Ya memuji Tuhan, nyanyi, memuji Tuhan, nyanyi. Sampai kesel mulut sudah kemeng. Pak, akhirnya saya ngomong sama bapak yang nyata di depan saya, supir, Pak, ya Bu, masih lama, masih Bu, kira-kira 2 jam matang sudah. Tadi itu sudah 2 jam, tambah 2 jam nyanyi terus, gak cebres sudah. Betul enggak? Kesel loh kita, itu logika saudara. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, saya pasrah.
Kalau saya bingung, masuk itu saya roh kuburan. Saya tidak mau, saya berserah. Sudah saya pasang. Saya capek, Tuhan tahu, tapi saya ingin apa yang Tuhan mau. Itu saya belajar seperti itu. Saya tidak tahu yang dihadapi ini berat, tapi saya tidak tahu. Saya pasrah ada apa yang Tuhan mau. Undang roh Tuhan. Tahu saudara apa yang terjadi? Ini kan kaca, ya saya diketuk-ketuk tuh. Saya tuh cuma kesel memandang mukanya, kadang kelihatan, kadang enggak. Ya udahlah, berserah sama Tuhan. Jadi balang itu biru, gitu saya. Biru semua, terus saya bingung. Tak lihat sebelah sana juga biru semua, biru semua. Terus saya mendengar puji-pujian. Terus saya bingung, Tuhan, itu pujian apa ya? Kok enak rasanya? Itu pujian dari surga. Kenapa Tuhan kok ada pujian? Di surga sana tidak ada pernah tidak pujian. Semuanya memuji Tuhan. Ya ampun, Tuhan menyenangkan. Jadi saya terhibur. Dengan tidak sengaja saya bisa mengikuti nada-nada itu. Sehingga saya merasa ada satu kehidupan yang membuat saya berbunga-bunga, sukacita. Urapan Allah itu bekerja. Ketika kita menerima kuasa Tuhan, itu kuasa Tuhan. Tuhan membuka kita. Apa yang diperlukan Tuhan cukup. Amin. Jangan putus asa. Apalagi kamu jiwa muda, apalagi kita yang sudah rapuh nih. Aja sih. Sampai rambut memutih pun loh, aku akan pelihara kamu. Amin. Jadi kita harus kuat, saudara. Karena di sini katakan penguasa, dia akan menguasai pola berpikirmu supaya kamu kendor. Dia akan menguasai apa yang kamu suka di situ, membuat kamu jatuh. Maka itu kita tidak boleh ke sana. Penguasa itu menyeret kamu ke perkara-perkara yang membuat kamu menyesal. Karena aku tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Pernah tidak saudara? Waduh, ini kesukaanku tidak boleh. Kita pasti apa? Pengen. Tadi saya kan dengan anak-anak, ya saudara. Ada satu tempat, baunya wangi. Dek saya, durian. Dia kasih saya tempat durian semua. Tak liatin, gue tidak pengen. Kenapa? Karena tenggorokan saya ini lagi bengkak dan juga ini alergi sudah. Saya tidak mau bikin masalah karena hari-hari ini saya harus mempertahankan suara saya. Tiap hari ada doa-doa peperangan. Jadi ada sesuatu gerakan. Kalau tidak Tuhan yang menyuruh, pasti saya juga akan pengen durian karena saya suka durian. Saya sudah tidak pengen belas saudara. Ya mau, tapi tidak pengen. Cuma saya bilang, kamu mau beli berapa ya? Terserah mama. Ya jangan terserah mama. Kamu mau beli berapa? Ya terserah semua. Aku beli satu aja. Sudah satu aja. Ya, mama enggak satu aja cukup. Bisa doa timbang bayar. Ada sesuatu yang membuat kita itu bisa bertahan karena Tuhan. Amin. Jadi apapun itu hal pengen bisa. Hal durian. Saya paling suka. Walaupun sampai seguro masih tak makan. Ini jadi dibuka, wangi beng. Saya tidak pengen. Kenapa? Karena saya sudah berdoa lebih dulu. Saya tidak tahu kalau di tempat negeri durian. Tapi saya bilang gini, Tuhan, saya ini tenggorokan saya ini kenapa? Akhir-akhir ini juga alergi itu sudah. Kadang tiba-tiba timbul merah-merah. Terus saya jadi bingung terus saya. Sebentar lagi saya peperangan, terus saya beli peperangan. Doa itu kadang gerok-gerok. Ya apa ini Tuhan? Tuhan cuma hanya satu. Kamu percaya enggak sama aku? Sama. Ketika kita punya masalah, saudara, Tuhan cuma satu. Bilang, kamu percaya enggak sama aku? Percaya. Ya sudah. Jangan diteruskan kamu melanggar. Itu saja. Ya sudah. Jadi di dalam hotel itu yang tak lihat sukaan saya pete. Ya. Gitu. Terus itu sambal goreng kentang. Sukaan saya semua sudah. Tapi saya sudah enggak pengen. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya melanggar, berarti doa saya percuma, sia-sia. Tahu sudah maksudnya? Kamu sudah berjuang, tapi jangan disia-siakan. Waktumu itu sempit, kamu mau ulang lagi, percuma. Waktumu habis. Intinya kayak gitu. Jadi saya berjuang, saya puasa sekian lama, terus gara-gara pete, gara-gara sambal goreng kentang, loh rugi. Kerugian saya adalah mengulang lagi dari awal, sedangkan KKR sudah dekat sekali saudara. Peperangan terus perang terus. Sampai saya bilang Tuhan
Ternyata di dunia roh ini lebih gak pas. Tidurnya nggak bisa. Intinya kayak gitu. Capek sudah. Capek. Tapi Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Amin. Penguasa-penguasa itu tidak akan menguasai hidup kita selama tubuh, roh, jiwa kita. Ingat, jiwa itu adalah pikiranmu. Fokus. Jangan menyimpang. Apalagi perasaanmu. Jangan menyimpang. Saudara. Apalagi saudara, pikiran, perasaan, dan apa? Hati. Kalau hatimu terus ragu-ragu, terus emosi, tidak bisa saudara. Kecewa, tidak bisa. Lepas saudara. Karena dengan lepas itu saudara akan bisa mengambil nafas dalam-dalam. Dan kita bilang terima kasih Tuhan. Saat saya masuk di ruangan hotel, pertama itu pindah yang hotel kedua. Pertama tidak dapat hotel saudara. Penuh karena memang pada waktu itu ternyata di Malang itu ada banjir. Saya juga nggak tahu. Mantu saya bilangin, ini loh Ma, ditunjukinnya. Dan ada orang juga ngasih saya, saudara saya, ini loh ternyata serem ya, sampai dimasuk-masuk. Iya, sampai metos atau mana itu juga masuk juga di tempatnya apa supermarketnya, mallnya. Iya, kasihan juga ya. Hanya saya bilang Tuhan, biar kota Malang ini diberkati, biar kota Batu ini diberkati. Sudah, saya sudah lepas dah, pasrah dah. Sudah dapat satu, tahu sudah. Tangga itu tinggi, jadi ini 2 kalinya lagi naik lagi ke atas. Itu tempat tidurnya. Tapi kalau mau kencing, turun dari tangga itu, sampai turun baru dapat kamar mandi. Minum juga gitu. Jadi di atas itu hanya tempat tidur. Tok mau saudara, mau kita? Ya, saya enggak kuat saudara. Apalagi saya bangun ngeleang-ngeleang karena kurang tidur. Ya sudah, saya enggak mau. Hanya sudah sampai jam 12 lebih, jam 1 kita di luar, ke orang keleleran sudah. Tapi makan anak-anak, cucu saya makan. Saya cuma gini, Tuhan, Tuhan izin saya dapat kamar ya sudah, saya berserah. Tapi enggak ya enggak apa-apa. Jalan terus ngantuk-ngantuk saya pasrah Tuhan, tak tumpang, tak ojo ngantuk, jangan ngantuk. Penguasa roh kuburan itu terus balik ketemu kuburan tuh, karena ceritanya juga cerita ini. Kuburan terus saudara, bayangin. Jadi saya tuh melihat kayak gitu tuh enggak suka gitu. Hanya saya gini, ojo sampai ya hotel ada roh kayak gitu. Itu dalam hati saya. Ternyata begitu sampai, loh, kamu ada di sini ternyata iya. Ya sudahlah, daripada kita enggak ada tempat, enggak apa-apa lah mandi keramaian enggak apa-apa. Ternyata kita juga di depan tuh ada permandian. Jadi masuk kamar itu gelap loh. Oh sini Bel. Mama. Tidak apa-apa, dilewati aja. Ternyata itu cuma kurang lampu aja. Duk, menggok sana sudah bagus tempatnya. Tuhan itu menata kita. Walaupun penguasa itu berusaha untuk membuat kita kacau, marah, jengkel, putus asa, tidak ada tempat, tapi Tuhan memberikan tempat. Amin. Kita imani itu karena Tuhan punya kuasa. Kemudian di sini katakan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Apa yang dinamakan penghulu? Penghulu dunia itu adalah roh yang punya derajat pangkat. Tahu derajat pangkat? Dia itu memenangkan semua prajuritnya. Jadi dia itu kayak sok pahlawan dan dia suka membawa kekuatan tuh untuk melemparkan. Contoh nih ya, ini kisah lain. Saya sudah capek tidur, tapi lama-lama saya bingung, kok rame gitu di sebelah tuh. Akhirnya saya bilang paginya, Pak, ada penjaga tuh yang bersih Pak, itu ruangan apa di sebelah sana? Oh itu ruang pertemuan Bu. Oh gampang, ruang pertemuan kan apa-apa nih. Itu menurut saya logika. Terus saya udah jalan. Saya masuk dalam pelayanan pulang malam saudara, jam 11:30 karena memang selesai hari itu. Saya ini sudah tidak enak di hati saya. Gelap lampunya dibakar, pet mati semua. Jadi saya jalan tuh di tempat lorong dekatnya tempat itu ruang pertemuan itu saya di sebelahnya. Ini gelap sampai sana. Kita berani perempuan, tidak berani sudah. Akhirnya saya balik lagi. Pak, bisa enggak lampunya itu dinyalain? Nyala Bu, nyala. Enggak Pak, nyala Bu. Tunggu ya Bu. Hanya suruhan orang, ya petugasnya. Nyala sudah, cetai. Oh ya, saya terima kasih ya Pak.
Bapak pergi mati lagi. Nah, kunci dimasuk itu tidak bisa-bisa, ditetet itu tidak bisa-bisa. Balik lagi. Saya merasa ini permainan. Nih, penghulu-penghulu dunia gelap mempermainkan kita. Tidak apa-apa, kita mengalir aja. Sudah, saya tidak usah manggil. Tak buka HP-nya, tak kasih lampu, saya buat. Tuhan, cahaya ini dari Engkau. Jadi saya tumpang HP-nya, cahaya ini dari Engkau. Saya sudah capek. Besok saya puasa bangun pagi jam 5. Saya mau pengurapan di si A. Kan tidak jauh, ya bunda. Saya tenang. Hanya saya ambil, gitu. Tidak bisa masuk, itu tidak bisa buka. Hanya gini, Tuhan, kalau saya diizinkan tidur di sini, Tuhan buka. Kalau tidak, saya pindah kamar. Ya lebih aman pindah kamar. Itu pikiran saya. Buka, cekrek. Dan saya nutup lagi. Saya gini, Tuhan, tak urapi ya tempat ini, tak dobeli lagi. Ya tadi sudah datang kita urapi, tak urapi lagi. Tetap aja penguasa ini sudah penghulu dunia gelap mengikuti kita. Dengan kuasa Tuhan kita lewati, saudara. Akhirnya penguasa-penguasa itu, saudara, datang semua. Jadi kok kerajaan, saudara? Lalu saya bingungnya apa ya ini ya? Udah besok pagi saya bilang, bisa jadi ya, Bapak paling pertemuan rapat. Tidak, Bu, ini perempuan, Bu, apa? Ibu di situ tidak kelihatan apa-apa. Hah? Maksudnya apa? Loh, karena di sana tuh tidak ada orang yang berani. Kok cuma ibu tuh yang berani? Loh, itu sudah. Kalau kita mau marah sama hotel itu, betul enggak? Saya perempuan kan gitu. Saya bilang gini, iya Bu, mungkin Tuhan izinkan tempat itu dikuduskan karena saya sudah doain. Oh pasti ibu ini pendoa gitu saya. Akhirnya dia bilang ya sudah, saya lega. Akhirnya saya ketemu lagi di tempat hotel itu lagi. Dia bilang gini, Bu, apanya gini katanya? Ibu sudah doa nih. Wih, gak ada apa-apa, aman terkendali. Gitu saya. Kalau saya mau besar kepala, tapi saya bilang itu karena kuasa Tuhan. Ingat, penghulu dunia gelap itu selalu mengintai kita dimanapun berada. Jadi saudara harus berusaha untuk apa? Melekat pada Tuhan. Wah Bu, aku serem. Jangan takut saudara. Kun matese. Ketika kita punya Tuhan, sinar Tuhan itu lebih besar dan Dia berkuasa. Amin. Kita lewati melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa itu saudara tidak kelihatan, tapi dia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan. Ya, jadi roh ini kumpul. Itu ada saudara, tapi kita tidak perlu bicara soal itu. Yang penting di dalam hidupmu mengeluarkan apa? Kuasa Tuhan. Urapan Tuhan itu bekerja ketika kita punya Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Pakai Tuhan, pakai rohnya untuk memimpin. Jangan pakai kuasanya. Saudara. Kita pakai kuasanya tidak bisa. Kita harus punya iman. Amin. Itulah saudara yang kita mau supaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita akan lihat kata-kata indah. Kuasa kegelapan senantiasa berupaya menggoda dan menjerumuskan. Benar saudara. Ke dalam lembah ketakutan dan dosa. Ketika kita tidak punya, ketika di bel sana sini semua penuh hotel saudara, saya mulai ada rasa apa? Ketakutan. Iki ya apa nanti tidur sampai di tempat apa mobil, tapi tidak mungkin lah, itu pikiran saya. Tapi tidak dapat sampai kesel ya. Tapi Tuhan berkuasa. Kuasa Kristus senantiasa melindungi dan mengangkat dari dalam lembah dan menuju kemenangan. Amin. Tuhan berkuasa atas hidup kita, Dia akan membuka hati kita untuk menerima kuasanya lebih dalam. Kita punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Jadi di tahun 2024 kita harus punya pengalaman yang indah. Mulai sekarang harus belajar ya saudara ya. Jangan terus nanti nyenggol kaki suami. Hei, istirahat belum? Hah, lupa. Bakso isi. Ayo makan dulu. Gitu sudah, jangan baksonya dilepeh, sudah boleh, sudah tahu, sudah dibuang lagi. Makan dulu sampai habis doa. Amin. Kita harus bersekutu ya. Keluarga-keluarga di dalam Tuhan harus bersekutu, tidak boleh saling menyalahkan. Amin. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Itulah firman Tuhan saudara.